Jika diajak dia melaksanakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lain jawabannya sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Dia tidak punya kesempatan dan tidak punya peluang untuk menjadi dalih, menjadi hela untuk menolak aturan-aturan Allah. Dan untuk kepentingan itu, apa yang harus dilakukan? Satu-satunya cara agar kita dapat meraih cita-cita takwa itu, meraih harapan takwa itu, sehingga kita menjadi manusia ideal di muka bumi ini, adalah menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman kita. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, siapapun manusia, orang-orang beriman menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, maka dia telah memilih keselamatan bagi dirinya sendiri. Begitulah Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa an atluwal Qur'an faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. Al-Quran surat An-Naml, surat yang ke-27 dalam urutan Al-Quran, ayat 292. Di situ Allah berfirman, yang kami bacakan tadi dan artinya, dan aku hanya diperintahkan untuk membacakan Al-Quran kepada semua manusia. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Siapa saja yang menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidupnya, itu berarti dia telah memilih keselamatan bagi dirinya sendiri. Dan siapa saja yang menolak Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, maka katakanlah kepada mereka, aku hanya diutus untuk memberikan peringatan kepada kalian, hanya memberikan peringatan kepada kalian. Maka jika kita beriman kepada ayat ini, beriman kepada wahyu Allah ini, tidak ada alasan bagi kita untuk menolaknya. Menjadikan Al-Quran sebagai barometer untuk mengukur yang ini benar, yang ini salah, yang ini baik, yang ini jelek. Al-Quran menjadi barometernya, Al-Quran menjadi pedoman hidup kita. Jika suatu masyarakat, suatu bangsa tidak menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidupnya, maka dia pasti akan dihukum oleh Allah, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Begitulah Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza aradna an nuhlika qaryah amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira. Apabila kami berkehendak menghancurkan suatu negeri yang penduduknya zalim, maka kami jadikan orang-orang yang suka berbuat sesat di negeri tersebut sebagai pemimpinnya. Lalu pemimpin itu berbuat durhaka di negerinya. Akibatnya perbuatan durhaka pemimpin itu, maka turunlah azab dari Allah, dan kami akan hancurkan negeri tersebut sehancur-hancurnya. Tampilnya seorang pemimpin di sebuah negara yang pemimpin itu tidak beriman kepada Allah, atau dia beriman kepada Allah tetapi dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, itu adalah hukuman. Karena seorang pemimpin yang tidak berpedoman kepada Al-Quran, maka dia akan memerintah negaranya berdasarkan hawa nafsunya atau perintah setan atau iblis, sehingga tidak jelas mana yang benar dan mana yang salah. Dan jika seorang pemimpin yang suka berbuat maksiat mengelola urusan rakyatnya, itulah hukuman bagi satu masyarakat yang tidak menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidupnya. Jadi pemimpin yang suka berbuat maksiat, yang mengelola urusan rakyat, itu adalah hukuman bagi rakyat akibat rakyat itu sendiri tidak berpedoman pada Al-Quran dalam menjalani kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, persoalannya bagi kita kaum muslimin, khususnya di Indonesia, yang tidak mengerti bahasa asli Al-Quran, yaitu bahasa Arab,
lalu kita ingin menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita, tetapi kita tidak bisa membaca aslinya, terpaksa atau dipaksa kita membaca terjemahannya agar bisa memahami Al-Quran ini. Yang menjadi persoalan bagi kita, jika Al-Quran yang kita yakini benarnya ini lalu terjemahnya salah sehingga kita salah memahami ayat-ayat Al-Quran, ini akan terjadi malapetaka. Dan itulah yang terjadi bagi kita kaum muslimin jika cermat membaca Al-Quran dan terjemahnya yang diterbitkan oleh Departemen Agama sejak tahun 1965. Ternyata setelah kita lakukan telaah dan penelitian secara cermat dan mendetil,